Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abela Channel. Kali ini kedatangan narasumber masih dari sini dan seperti biasa akan menceritakan tentang kisah misterinya yang dialaminya bersama siapa? Saya Abdul Latif. Ya, bersama Abdul Latif. Oke, Kang Latif ya. Kang Latif ceritanya gimana ini? Latif ceritanya ketika awal ketemu atau ini ceritanya awalnya dari mana nih? Awalan ketemu sama hal-hal yang mistis ini. Waktu itu sekitar tahun 2017 gitu kalau nggak salah, Ya, ya. tahun 2016 lah. Ya. Saya itu awalnya pulang dari rumah teman Ya. di daerah Banjaran. Terus Waktu itu tuh saya lagi ada acara apa kayak gathering gitu lah. catering. Catering apa maksudnya? Makan-makan lah Ya. Ya, ada acara makan-makan Ya, bersama di mana ini sama siapa? Teman-teman saya Wah. sekolah. Ya, terus gimana? Saya pulang sekitaran jam 12 malam. Jam 12 malam. Waktu saya pulang itu di jalan gak ada apa-apa gitu kan, di sekitaran Jalan Raya Banjaran itu. Nah, aman itu, nggak ada apa-apa gitu kan. Ya, terus Nah, cuman pas waktu saya nyampe rumah, nah waktu di gang, saya lewat ke ini apa? ini rumah daerah mana ini rumahnya? Waktu saya belum pindah ke daerah sini, masih di daerah pesantren. Oh, di daerah pesantren Iya. rumahnya. Nah, terus Nah saya itu lewat ke ini yang depannya PBC tapi masuk lagi ke sana. ya yang di gang itu yang pinggirnya ada sungai ya. Ya, Nah, ya di situ. terus Nah, lewati nomor rumahnya. Ya. Nah, pas lewat itu gimana ini? Nah, pas saya lewat itu ada orang tua ya. Orang tua waktu itu. Orang tua. Saya lewat ke situ. Saya bilang permisi, tapi si orang tuanya itu nggak bilang apa-apa gitu. Oh, jadi nggak menjawab permisi Latif itu? Iya. Nah, dikirain saya si orang tua itu kan bisu atau Ya, gimana tuli kan. mungkin ya nggak denger gitu. Nah. Nah, biarin. Nah, saya lewat aja gitu. Yang penting saya udah bilang permisi gitu kan. Ya, karena kan kalau kalau kebiasaan orang Sunda atau orang Bandung kan kalau misalkan ada yang lewat kan bilang punten gitu Iya. kan. Nah, ini Latif ini ketika bilang punten dia tuh nggak ngejawab gitu kan. Nggak ngejawab. Nggak jawab apa mungkin kata Latif oh mungkin ini orangnya nggak dengar atau gimana. Nah, Iya. nah, setelah itu terus gimana setelah lewat gitu? Nah setelah lewat, nah, keesokannya sekitar pukul 4 subuh kalau nggak salah, nggak tahu jam 5 subuh lah. Ya. Saya dengar ini apa pengumuman dari masjid. Oh, iya, pengumuman. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Iya. Selamat pulang ke rumah kau, bla bla gitu kan. Iya. Pas dengar nama orangnya kayak saya kenal gitu kan. Oh, iya. Nah, Kok kenal gitu nama pas dipanggil pas di pengumuman tuh orangnya kenal gitu kan? iya. Oh. Nah, kalau nggak salah ini si bapak yang waktu malam saya lewat itu rumahnya. Tapi gini, ini meninggalnya diperkiraan jam berapa? Nah saya mah kurang tahu sih. Waktu saya datengin, saya bilang ke pihak keluarganya ini meninggalnya jam berapa. Kayaknya itu dari sekitar pukul 1 atau pukul 2.
Relatif pas itu jam 4 ya? Iya. Oh iya benar-benar. Terus gimana? Nah, Ini meninggalnya di mana? Ini di sini apa di rumah sakit? nah di rumah sakit Oh, orangnya. di rumah sakit ya. Oh, berarti rumah itu walaupun jam 1 sudah meninggal atau jam 2 jam berapa ya? Berarti rumah ini masih kosong ya, belum Iya, pada ke situ ya. Oh, terus gimana? Pas waktu itu saya nengok ke rumahnya agak siangan dikit lah, pagi Iya, lihat pukul itu. 7 gitu. Saya ke situ ke rumah si bapak itu, ternyata benar ya, nah, itu si bapaknya. Oh. Saya kaget kan. Iya. Loh, yang waktu malam itu siapa? Gitu. Nah, yang waktu malam itu siapa? Yang saya bilang permisi, tapi permisi. dia Nggak jawab. gitu, sambil menunduk. Nah, Nah, tapi ini dipastikan yang Latif lihat ini emang orang yang meninggal itu pas Latif lihat itu. Benar? iya. Oh. Ya waktu itu kan saya kaget itu. Ah. Saya datengin ke rumahnya, ternyata benar. Bang meninggal. Terus ya habis itu bertanya-tanya mungkinnya Latif itu siapa malam ya? Iya. Ya bisa jadi mungkin itu jin korinnya mungkinnya yang Iya. menyerupai gitu Kalau kan. kata orang tua apa kila-kila kalau Iya, bahasa sini kan. kila-kila. Habis itu gimana? Nah, Udah habis itu udah lah. berlalu lah itu ya, udah dikuburin gitu kan. Udah dikuburin. Nah. Tahlilan pertama, kedua, ketiga. Nah, waktu keempat harinya ada 2 orang, laki-laki sama perempuan. Ini 2 orang ini apa maksudnya? Orang yang Lewat. Iya. Oh iya, terus gimana ini? Orang yang lewat katanya gini, ada kayak kakek-kakek gitu, dibilang permisi tapi diam aja. Nah, Terus? waktu itu tuh bilang ke saya, kalau nggak salah itu ke 5 harinya, Nah, cuman itunya ke 4 harinya dia ini apa, lewat situ. dia bilang, tadi malam saya lewat ke sini tapi nggak ada orang ya. Sekitar pukul 11 atau 12-an lewat ke situ ada kakek-kakek. Dia bilang punten tapi dia gak jawab. Nah, kata saya tuh gini ke si A sama si Teteh itu, Teh, maaf ya, saya mau ngomong sedikit. Ngasih tahu mungkin ya. Ngasih tahu. Yang bahwa AA bilang itu si kakek itu udah meninggal. Nah, terus sudah bilang gitu gimana? Kaget? Nah, orangnya itu kaget. Waduh, yang benar iya. Ini yang punya rumah ini udah meninggal. Gitu. Di sini juga cuma ada anaknya, cucunya, sama istri si bapaknya itu. Gitu. Nah, habis itu terus gimana tanggapan mereka? Nah, waktu itu tuh dia kaget, yang beberapa hari kemudian dia nggak lewat ke situ. Nah, langsung jarak beberapa hari, ada 40 harinya si bapak meninggal. Ya. Nah, saya pulang dari ini Liau, dari rumah teman. Pulang dari Leo. Ya, dari RT 2. Nah, pulang sekitar pukul 2 subuh. Ya, pukul 2 malam mungkin. Iya. 2 pagi. 2 pagi. Saya lewat ke depan kantor BBC itu. Iya. Masuk ke gang kan. Tapi Turun. gini, konon katanya gang itu memang angker atau gimana sih? Atau memang itu memang kebetulan aja? Saya kurang tahu sih. Setelah Latif
Tapi ini di situ lagi kejadiannya. Iya. Gimana ini? Gimana coba? Saya lewat ke situ. Nah, ada beberapa meter dari belokan yang mau ke ini apa? Ke sungai itu. Iya, iya. Ada sekitar 4 sampai 6 meteran kalau nggak salah. Yang deket jembatan bukan? Sebelum. Oh, sebelum. Ya, sebelum. Oh, di situ kan ada belokan sedikit ya? Iya. Ah. Di situ saya jalan kaki gitu kan. Ya. Ternyata ada yang manggil gitu. Ada yang manggil? Ada yang manggil gitu. Kan kalau kata orang tua mah itu kalau ada yang manggil sekali jangan ditengok ke belakang. Nah, salahnya saya menengok ke belakang. Bilangnya gini, "Hey, tuh." Ini kedengarannya jauh apa dekat? Kedengarannya mah kayak jauh gitu. Saya bilang, "Hey," terus Latif Iya. gimana? Saya lihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Nah, ya udah saya jalan lagi. Cuek lagi ya, cuek. Cuek biasa gitu kan. Nah, jarak beberapa meter, 3 meter. Ada yang megang, nah gini, megang gini. Megang? Iya, tapi nggak ada orang gitu. Ada yang megang tapi nggak ada orang. Iya. Maksudnya ini kerasa gini? Iya, megang kerasa gini? megang gimana? Gimana ini perasaannya kalau diginin dingin atau gimana? Dulu perasaannya atau ada yang megang aja gini? Ada yang megang aja biasa Terus gitu. gimana? Nah, saya gini kan, aduh kata saya tuh, astagfirullahaladzim, saya istighfar gitu kan. Ya. Ini siapa kok? Orang nggak ada gitu, tengah malam gitu kan. Saya lihat ke kanan nggak ada orang gitu kan. Tapi ini masih kerasa ada yang megang? Masih kerasa. Nah, disitulah kata saya tuh, mohon maaf kalau saya mengganggu, tapi saya cuma numpang lewat aja gitu kan. Di situ udah nggak ada, udah lepas. Saya jalan pulang sampai ke rumah. Nah, tiba di rumah, saya cuci tangan gitu kan. Ya. Cuci kaki itu biasa. Saya sholat tahajud gitu kan. Tengah malam. Ternyata itu kalau disebut apa ya, yang dulu megang daerah situ. Oh, dulu orang dulu yang megang orang situ ya istilahnya jawara mungkin atau gimana? Ya sekitar gitu kan. Nah, terus gimana itu perawakannya kelihatannya itu kok tahu dia itu yang megang itu orang yang terkenal dulu di situ ya? Kok taunya itu dari mimpi atau dari mana? Nah, waktu saya sholat tahajud, saya bersalawat lah gitu kan. Tiba-tiba ada yang berbisik. Gimana bisiknya? Nah, yang megang itu jawara dari Jalan Ciparai zaman dahulu. Oh, gitu. Jadi jangan takut kalau ada yang megang itu. Apakah itu kata saya tuh itu sesepuh saya atau gimana gitu kan? Ya. Terus gimana? Ada jawaban nggak? Saya bilang ke yang paling lama di daerah Riau gitu kan. Saya bilang gini, saya malam di sungai itu ada yang megang. Terus gimana kata orang itu? Orangnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan kata saya tuh, cuman kerasa megang aja. Nah, kata si bapak itu, oh itu mah yang dulu punya tanah di sekitaran sini katanya gitu. Oh, yang punya tanah daerah kawasan situ gitu? Iya. Nah, kata saya tuh, apakah itu masih dari keluarga saya? Ya. Kata orang itu, walau alam. Gak tahu dia ya.
gitu. Nah, habis dari situ ya udahlah kata saya tuh, daripada dipikir jadi pusing kan. Ya, ya. Ya udah. Nah, keesokan harinya sorenya saya main ke daerah apa, Daerah Cijagra Buah Batu. Oh iya, daerah Cijagra. Itu main ke sana dalam acara apa? Saya menengok kakek. Oh, menengok kakek yang sakit atau mau Nengok aja gitu. temu kangen atau Udah udah lama nggak gitu. ketemu itu pingin Iya. lihat ke kakeknya. Terus gimana ini? Ada apa dengan ketika perjalanan ke Cijanti itu ada apa lagi? Di perjalanan saya waktu itu tahu ya masih di sekitaran tahun 2016 sama 2017-an lah. Ya, Saya ya. juga lupa lagi gitu. Ah. Nah, waktu saya pulang, nah ada ini apa, ambulan yang mengantar jenazah, katanya dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ada yang meninggal di sana gitu. Nah, saya cegat di papan Buah Batu sini. Ya, terus gimana? Nah, saya kawal si ambulan itu. Oh, ngawal ambulan untuk sampai ke rumahnya gitu? Iya. Saya ini apa? Saya bilang gini, Pak, ini ada isinya, ada apa, orang meninggal. Oh, itu dari rumah sakit mana? Katanya. Dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mau ke mana tujuannya? Mau ke daerah apa itu, Ranca Ekek? Ya, Ranca Ekek. Nah, saya kawal dulu ke Ranca Ekek. Nah, saya kawal. Waktu itu saya masih belum masuk ke komunitas Buah Batu gitu kan. Iya. Masih belum masuk. Cuman saya ikutan komunitas dari Yamaha. Iya, iya. Nah, saya kawal di jalan, ada ambulan lagi. Jadi bentrok. Nah, Ada 2 ambulannya gitu. ya, ada 2 ambulan. Cuman yang satunya lagi itu yang di belakang yang ngikutin, yang ambulan kedua. Kok aneh kata saya tuh. Ambulan gak ada supir. Ambulannya nggak ada supirnya, tapi jalan. Jalan gitu. Nah, kok aneh gitu kan. Nah, ini malam. Ini agak sorean jam 5. Terus gimana ini? Nah, saya gini, saya kasih kode gini kan ke ambulan yang pertama. Saya kasih kode, saya lihat dari tepi dong, ada orang gitu, anehnya gitu kan. Heeh. Ya udah, saya lanjut aja, Ikutin. diikuti. Ke lokasi yang sama gitu. Lokasinya sama ke daerah Ranca Ekek. Iya, ke lokasi yang sama. Nah, di perjalanan itu sekitar pukul 6 maghrib, saya dari perjalanan kayak yang lama gitu. Kok 1 jam perjalanan dari Soekarno-Hatta ke daerah Puada. Iya, iya. Seharusnya kan itu kalau menurut Yang biasa. iya orang biasa kan sekitaran setengah jaman. Setengah jaman ya. Ya cukup kan. Oh, ini agak lama ya kata saya tuh gitu. Nah, itu gimana? Ada apa ini? Terus kayak yang dilamatin gitu. Oh. Nah, dari situ saya keliling di sekitaran Bundaran Cibiru. Iya. Dari Polda ke Bundaran Cibiru kan dekat. Iya. Tapi kok masih lama gitu. Lama banget gitu. Padahal saya udah kecepatan udah melebihi batas kecepatan gitu kan. Udah cepat gitu. Udah cepat. Kok masih melambat gitu.
Nah, sampai nyampe ke lokasi pukul 8 lebih 30. Malam banget ya. Iya. Padahal itu macet enggak gitu. Padahal nggak macet. Enggak macet. Kalau macet sih nggak masalah ya kalau Iya, misalkan lama gitu kan. Iya. Tapi ini di dalam perjalanan itu nggak macet, tapi bisa selama seperti yang macet itu. Iya. Nah, terus gimana ini ke pas udah nyampe sana? Pas tiba di lokasi, yang ambulan dari belakang saya masih ada. Nah, kata saya kasih kode gitu kan, ke depan. Loh, ambulan yang di belakang tadi kemana? Apakah dia belok ke daerah Cibiru atau kemana kan? Saya nggak tahu kan. Itu kan waktu pukul 8.30 sudah nyampe. Nah, dia si jenazahnya ke rumah dukain, disimpan. Saya pulang lagi. Nah, saya melewati ke daerah ini Cileunyi. Nah, dari Cileunyi ke Cinunuk. Nah, dari Cinunuk itu pas ada melewati Permata Biru. Ya. Maju sedikit kan ada belokan menikung. Ya. Terus ada pom bensin. Ternyata di situ ada yang kecelakaan. Ada yang kecelakaan. Ya, kelindas sama truk. Nah, terus gimana itu? Nah, waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata saya. Ada apa ini gitu kan? Pas dilihat katanya, waduh itu kecelakaan. Kelindas gini ya. Nah, begini. Kelindas sama truk. Motornya hancur, terus ya truknya itu langsung di kepinggirin gitu kan. Ya udah saya pergi aja gitu kan, biasa. Ya, terus gimana? Lanjut saya pulang. Nah, di jalan udah gak ada apa-apa gitu kan. Astagfirullahaladzim, kata saya tuh. Masih teringat ya? Saya di jalan itu masih berpikiran, ini kan kalau kelindas Ngeri ya? ngeri gitu kan. Apalagi organ-organ Iya, tubuhnya masih keluar gitu. ya, ngeri. Apalagi yang maksudnya kita juga kan misalnya ada beberapa di video ya orang kita itu dilihatin, kita ngeri ya. Iya. Apalagi nih lihat secara langsung kan. Iya. Pasti akan terbayang-bayang terus ya. Nah, terus pas kebayang-bayang seperti itu, terus apa yang Latif ini? Nah, waduh, kata saya tuh, pikiran saya tuh ya saya harus berhati-hati gitu kan. Oh, di dalam kendaraan. Takut mengalami seperti itu mungkin ya. Gitu. Nah, di pikiran saya tuh ya gitu. Saya sangat sedih ya sama itu yang meninggalnya. Soalnya saya baru tahu gitu kan ada yang meninggal sampai ke itu ininya organnya keluar itu. Beberapa lama kemudian waktu saya kerja ya, ini yang barunya lagi ini. Oh, ada yang baru. Nah,